Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku hamba Allah itu wajar. Persoalannya, apakah kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya? Belum tentu. Karena untuk mendapatkan predikat hamba dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus melewati berbagai ujian dan tantangan. Ujian yang berat, tantangan yang berat. Mari kita contoh Nabi Allah, Nabi Ayub, yang mendapatkan ujian berupa penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Satu persatu keluarganya, istrinya, anaknya meninggalkannya, hartanya hilang. Namun ia tetap pada pendiriannya. Ia tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengangkat derajatnya. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap pada pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepadanya. Allah takhafu. Malaikat membisikkan kepadanya, jangan kamu takut. Setiap ujian yang kamu terima, jangan kamu takut. Wala tahsanu, dan malaikat membisikkan, jangan kamu bersedih. Wa absiru bil jannati allazi kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira berupa jannah atau surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah kita ini diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul yang telah berjuang untuk kita semua umatnya, sehingga kita masih bisa merasakan hasil perjuangan beliau bersama para keluarga dan para sahabatnya. Kita berharap kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti.
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lihat bersama, saat ini kita masih berada dalam situasi wabah, ujian, cobaan yang melanda seluruh dunia, seluruh umat manusia. Banyak yang merasa sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Timbul pertanyaan, apakah musibah ini adalah ujian untuk kita, ataukah ini adalah hukuman untuk kita? Musibah yang terjadi saat ini yang menimpa seluruh umat manusia, muncul pertanyaan, apakah ini ujian untuk kita ataukah ini adalah hukuman untuk kita semua? Jawabannya adalah kita kembalikan kepada diri pribadi kita. Jikalau selama ini kita malas beribadah, kita jarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malas membaca Al-Qur'an, malas berzikir, malas bersedekah, maka kita harus introspeksi diri kita. Kita harus memeriksa diri kita. Ini adalah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jikalau selama ini kita adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin membaca Al-Qur'an, rajin salat 5 waktu, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah, membantu sesama, maka bisa dipastikan ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha dan diridai. Padahuli fi ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku hamba Allah itu wajar. Persoalannya, apakah kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya? Belum tentu. Karena untuk mendapatkan predikat hamba dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus melewati berbagai ujian dan tantangan. Ujian yang berat, tantangan yang berat. Mari kita contoh Nabi Allah, Nabi Ayub, yang mendapatkan ujian berupa penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Satu persatu keluarganya, istrinya, anaknya meninggalkannya, hartanya hilang. Namun ia tetap pada pendiriannya. Ia tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengangkat derajatnya beliau. Mari kita lihat Nabi Ibrahim yang mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya ujian itu, akhirnya Nabi Ibrahim lolos dari ujiannya dan ia mendapatkan predikat sahabat Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ujian yang diberikan kepada kita, justru semakin akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah lebih menyayangi kita. Nah, banyak orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala justru malah sebaliknya. Ada yang lolos dari ujian nikmat namun tidak lolos dari ujian kesengsaraan. Ada yang lolos dalam ujian kesengsaraan namun jatuh dalam ujian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung di dalam Al-Qur'an. Fa ammal insanu isa mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika ia diberikan ujian berupa kenikmatan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mengatakan, Tuhanku memuliakanku. Namun ketika fa amma isa mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika ia diberikan ujian berupa musibah, kekurangan harta, ia mengatakan, Tuhanku meninggalkanku. Ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Dua kuncinya. Yang pertama sabar. Innallaha ma'as sabirin, dan yang kedua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berpegang teguh pada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah mendapatkan atau membuat kita malaikat turun kepada kita. Tanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang mengatakan amantu billah summa istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap pada pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepadanya. Allah takhafu. Malaikat membisikkan kepadanya, jangan kamu takut. Setiap ujian yang kamu terima, jangan kamu takut. Wala tahsanu, dan malaikat membisikkan, jangan kamu bersedih. Wa absiru bil jannati allazi kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira berupa jannah atau surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah orang-orang yang tetap bersabar dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna as-sanaa'a kulluhu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, izinkanlah kami untuk memberikan nasihat kepada diri pribadi kami dan para jemaah sekalian. Yang pertama, perbanyaklah bersedekah, karena sesungguhnya sedekah yang kita lakukan akan menerangi kubur kita nanti. Yang kedua, perbanyaklah berzikir, karena zikir adalah amalan yang sangat mudah untuk kita lakukan, mudah untuk kita ucapkan, namun berat timbangan amal kebaikannya di hari kiamat kelak. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai syafaat. Dan perbanyaklah salat berjamaah 5 waktu di masjid, karena itu mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua adalah orang-orang yang dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiq ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.